Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menulis hasil dan pembahasan, ini khususnya penelitian kualitatif ya, di bidang bimbingan konseling Islam. Karena kebetulan video ini saya buat untuk materi perkuliahan di mata kuliah Academic Writing dan kebetulan saya mengajar 3 kelas di program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, karena saya buat penelitian kualitatif karena kebetulan dari 3 kelas yang saya ajar semuanya itu artikel-artikel ilmiahnya yang ditulis adalah penelitian-penelitian kualitatif. Jadi hasil dan pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini lebih terkhusus ke dalam penelitian kualitatif dan bertemakan dengan bimbingan konseling Islam. Oke, saya akan mulai ya. Jadi sebelum saya masuk di video ini, teman-teman mahasiswa bisa melihat di video saya yang sebelumnya yang bertemakan tentang metode penelitian. Nah, di situ banyak sekali metode-metode yang artikel-artikel teman-teman di bagian metode yang kebetulan saya revisi sedikit. Nanti teman-teman bisa baca lagi artikelnya karena saya sudah berikan beberapa catatan-catatan revisi. Kemudian bisa kalian tonton di video metode itu kira-kira yang pas seperti apa nih metode penelitian yang digunakan. Setelah beres perihal metode, teman-teman masuk dalam hasil dan pembahasan. Tapi sebelum itu, saya akan mulai dari definisi-definisi sederhana ya. Kira-kira hasil dan pembahasan itu satu paket atau hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Oke, kita mulai. Nah, perlu teman-teman sadari bahwasanya hasil dan pembahasan itu berbeda ya. Saya akan jelaskan dalam beberapa salin dia yang sudah saya buat, cuma saya agak malu ini karena seharusnya ini jadi power of point, tapi yang saya tampilkan itu power of text. Tapi ya mudah-mudahan dapat pemaluman dari teman-teman mahasiswa yang menonton dan karena ketika akan saya buat poin-poin yang lebih singkat seperti di metode sebelumnya, di metode penelitian, saya khawatir takut pembahasan ini jadi terlalu singkat dan tidak tidak mendalam begitu. Karena hasil dan pembahasan itu bisa dikatakan sebagai jantungnya artikel ilmiah. Jadi teman-teman itu akan dianggap sebagai seorang peneliti yang akurat, yang kredibel, itu akan dilihat hasil dan pembahasannya. Kira-kira menjawab tidak dari judul yang diangkat. Nah, hasil penelitian itu berkaitan dengan temuan. Misalnya begini, teman-teman yang kemudian menganalisis nilai moral dalam film. Nah, berarti kan menemukan potongan-potongan data itu. Nah, data yang teman-teman dapatkan kemudian setelah melakukan klasifikasi atau reduksi atau pengelompokan, kemudian akan dianalisis. Nah, itu disebut sebagai hasil. Hasilnya apa? Oh, ternyata dari nilai moral dalam satu film saya nemu 20. Kemudian 20 itu saya bagi berdasarkan klasifikasi. Ada nilai moral A, nilai moral B, nilai moral C. Nah, itu disebut sebagai hasil. Karena dari data itu yang sudah kalian lakukan, nanti kalian bahas maknanya apa, interpretasinya apa. Nanti kalau sudah masuk ke interpretasi, itu akan pindah jadi pembahasan. Kemudian di 3 paragraf ini ya, ini kira-kira paragraf ya, walaupun hanya beberapa kalimat. Misalnya di sini hasil itu dikatakan sebagai deskripsi temuan mendalam, kemudian data otentik ya, artinya data ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan teman-teman terhadap objek penelitiannya. Kemudian bisa dikatakan juga contoh nyata dari data. Misalnya kalau teman-teman melakukan observasi ya, karena beberapa artikel teman-teman juga ada yang membahas tentang ada terapi zikir, ada terapi Al-Quran. Kira-kira dari terapi Al-Quran dan terapi zikir itu berhasil tidak sih? Atau misalnya ada temuannya tidak sih? Nah, itu bisa disebut sebagai hasil. Kemudian pembahasan itu lebih kepada data yang sudah dianalisis. Jadi kalau data yang dipaparkan oleh teman-teman itu masuk dalam kategori hasil. Dalam artian itu hanya temuan-temuan tok begitu. Tidak kemudian kalian interpretasikan sebagai apa.
Nah, dalam pembahasan itu dikatakan sebagai analisis mendalam dan kritis ya, karena tadi hasil dan pembahasan itu satu paket yang bisa kita sebut sebagai jantung dari sebuah artikel penelitian. Jadi teman-teman itu tidak hanya mengulang menyebutkan apa yang ditemukan, tapi juga mengaitkan apa yang teman-teman temukan dengan teori-teori yang relevan. Artinya ini adalah ruang eksplorasi intelektual. Kemudian pembahasan itu juga menjelaskan makna dan implikasi. Artinya dari data yang sudah kalian urai, kira-kira kenapa sih temuannya itu masuk dalam kategori nilai moral misalnya kalau teman-teman kajiannya nilai moral, atau misalnya di pasien skizofrenia yang kira-kira sudah mengalami penyembuhan, kenapa sih kok bisa begitu? Apa kaitannya? Kemudian yang terpenting karena ini masuk dalam kategori ranah penelitian yang bertemakan bimbingan konseling Islam, berarti harus ada kaitannya dengan itu, baik entah pembahasannya atau data-data yang diambil. Kemudian ini ada perbedaan utama ya dari hasil dan pembahasan. Kira-kira begini, kalau hasil penelitian itu hanya menjelaskan data itu deskripsinya apa, bukan masuk ke interpretasi ya. Artinya misalnya ada satu informan di yayasan apa gitu yang menjelaskan tentang oh ini pasien-pasien skizo itu mendapatkan penyembuhan melalui tahap A, B, C. Nah, tahap A, B, C yang disebutkan oleh informan itu disebut sebagai hasil. Kemudian kenapa pasien itu bisa sembuh? Teman-teman itu mengaitkan dengan interpretasi data atau teori yang temukan. Oh, ternyata dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya satu pasien itu dikatakan sembuh melalui terapi 3 surat di Al-Quran. Nah, di yayasan itu kebetulan 2. Oke, berarti tidak masalah ada perkembangan datanya di situ. Karena hasil itu deskripsi, kemudian pembahasan itu interpretasi. Kira-kira bedanya begitu secara lebih singkatnya. Jadi kalau hasil itu lebih berfokus kepada apa yang didapat, kemudian pembahasan itu lebih berfokus kepada apa yang sudah didapat itu akan diapakan. Paling tidak secara sederhananya seperti itu. Kemudian ini saya ada satu contoh. Kebetulan saya tidak pakai di contoh-contoh dari artikel yang sudah kalian tuliskan karena nanti takutnya yang lain jadi iri. Karena di video saya yang metode itu saya menggunakan 2 contoh dari artikel mahasiswa. Saya lebih suka menggunakan yang general karena saya khawatir takut, oh ini sudah enak nih, sudah direview oleh Pak Bayu kok punya saya belum. Takut menimbulkan kecemburuan setelah saya pikir-pikir kalau saya menggunakan artikel yang sudah ditulis oleh mahasiswa. Tapi ini pun tidak masalah karena sama-sama membahas tentang bimbingan konseling Islam. Misalnya, di sini saya menulis ada dampak penggunaan Al-Quran dalam proses konseling. Ini harusnya pada ya, bukan dalam. Karena konjungsinya lebih tepat menggunakan kata pada. Jadi dampak penggunaan Al-Quran pada proses konseling. Kira-kira apa sih dampaknya? Nah, hasil itu memaparkan kutipan langsung dari informan. Dari informan. Artinya dari orang yang sudah kalian cari datanya. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu maksudnya misalnya teman-teman konselor yang sudah menangani pasien itu kira-kira oh ini biasanya pakai surat ini. Atau misalnya ada satu pasien yang kemudian punya kekhawatiran berlebih, dia overthinking terkait jodoh macam-macam. Nah, akhirnya si konselor itu menggunakan ayat Al-Quran, misal pakai surat An-Nisa yang biasanya dipakai di undangan-undangan tuh. Ada yang artinya bahwasanya Allah itu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Jadi biar tidak khawatir pasien itu terkait dengan jodohnya, begitu kira-kira. Oke, saya mulai lagi ya. Tadi ada satu kendala teknis sih tiba-tiba kebetulan mikrofonnya mati tapi ini sudah nyala tidak apa-apa. Oke, bisa saya lanjut. Nah, hasil yang digunakan itu paling tidak ada 3 contoh ini. Ini hanya contoh ya. Jadi hasil itu adalah apa ya, bisa dibilang penggambaran konkret dari fenomena yang teman-teman amati, kemudian teman-teman kumpulkan melalui apa yang disebut dengan data itu. Jadi tujuan dari hasil itu untuk menyajikan potret dari realitas yang diteliti tanpa memberikan analisis yang terlalu dalam. Artinya hanya menjelaskan deskripsi, belum masuk ke interpretasi. Jadi biar
pembaca-pembaca artikel penelitian tuh lihat, oh berarti hasilnya ini, deskripsinya ini. Kemudian kalau pembahasan itu berkaitan dengan teori. Artinya pembahasan itu adalah interpretasi kalian terkait dengan fenomena itu, tapi dikaitkan dengan teori. Nah, kekurangan-kekurangan penelitian sosial humaniora di Indonesia itu justru begini. Ketika misalnya sudah menemukan satu fenomena, itu terpaksa harus dicocokologikan dengan teori-teori tertentu. Bukan kemudian memunculkan satu teori baru. Jadi misalnya kita sudah menemukan nih makna religiusitas. Karena kan biasanya religiusitas itu kalau di artikel-artikel itu teman-teman pasti menemukan ada hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, kemudian manusia dengan dirinya sendiri. Barangkali justru kemungkinan itu teman-teman menemukan religiusitas dalam film A. Itu tidak ada dalam tiga ini. Misalnya hubungan manusia dengan alam ternyata. Atau misalnya hubungan manusia dengan benda-benda ciptaan manusia. Bisa jadi begitu. Jadi banyak kemudian fenomena-fenomena sosial yang dicocokkan dengan teori-teori yang sebetulnya sudah mapan. Tapi ya ini agak kita sudah berjalan terlalu jauh di situ dan bahkan saya menemukan ini juga menyadari ketika membaca tulisannya AS Laksana di salah satu status Facebook. Kemudian beliau itu ternyata mendukung satu langkah konkret dari Fakultas Filsafat di UGM yang nanti akan merubah itu. Cuma nanti kita lihat perkembangannya. Oke, ini agak nyelimur sedikit ya. Jadi di pembahasan penelitian BKI ini dengan judul yang masih sama ya, dampak penggunaan Al-Quran pada proses konseling. Jadi dari dampak penggunaan Al-Quran pada proses konseling ini, kira-kira teman-teman itu akan menemukan teori apa sih kira-kira yang sama yang saya akan interpretasikan maknanya. Kemudian bagaimana sih cara menganalisis maknanya? Oh, ada ayat ini maknanya itu apa, kemudian apa kaitannya dengan ini. Jadi kalau di sini saya menuliskan sebagai ini ya, ada yang nomor dua ini penganalisis makna penggunaan ayat Al-Quran. Karena secara kontekstual konselor dalam bimbingan itu bukan hanya sekedar pemberian nasihat religius, melainkan manifestasi nyata dari penerapan nilai-nilai Islam sebagai kerangka holistik dalam penanganan masalah klien. Jadi, di sini mencerminkan upaya si konselor itu untuk mengintegrasikan dimensi spiritual dalam proses konseling. Jadi, sejalan dengan prinsip tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, ini bisa dicari maksudnya kira-kira tazkiyatun nafs itu teori dari mana dan siapa yang mengemukakan itu, kemudian apa korelasinya dengan dampak penggunaan Al-Quran pada proses konseling. Ini contoh ya. Misalnya kalau teman-teman meneliti konflik batin dalam novel A, berarti kan di hasil itu sudah diklasifikasikan ya, ada konflik batin yang seperti apa, konflik batin yang seperti apa. Kira-kira di pembahasan itu kan menginterpretasikan, oh kutipan novel ini sesuai dengan teori ini, yang artinya apa. Kemudian korelasinya dengan kajian yang sedang dilakukan apa. Nah, yang ketiga ini ada implikasi praktis dan teoris ya. Artinya kalau dalam pembahasan, teman-teman itu bisa memunculkan definisi-definisi baru. Tadi yang seperti saya sebutkan ya, ada nilai religius biasanya kalian pakai tiga, tapi ternyata kalian menemukan di luar tiga ini. Akhirnya kalian membangun sebuah interpretasi makna baru. Itu bisa, tapi itu jarang ditemui dalam tulisan-tulisan mahasiswa. Tapi ya kalau misalnya teman-teman sudah sampai tahap itu, berarti saya akui teman-teman sudah sangat keren dalam menulis artikel ilmiah. Karena menulis artikel ilmiah itu bisa dikatakan sulit ya, karena terlalu menekankan aspek-aspek formal seperti bahasa, kemudian penggunaan teori dan interpretasinya harus seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke tahap ini ya sudah oke. Kemudian kira-kira bagaimana sih hasil penelitian yang baik? Jadi hasil yang baik itu akan berbicara dalam 4 tahapan. Di sini saya tulis ada lengkap, ada jelas, ada sistematis, kemudian yang keempat ini yang paling penting objektif. Pertama, kenapa kemudian hasil itu harus lengkap? Karena teman-teman itu harus memaparkan kira-kira hasil yang relevan dengan judulmu itu apa. Jangan kemudian teman-teman itu mengambil judul
nilai konseling Islam dalam film pendek A. Tapi ternyata yang teman-teman sajikan hasilnya itu bukan nilai konseling, tapi misalnya nilai sosial. Itu kan hal yang berbeda dari judul ya. Pertama itu. Kemudian yang kedua itu jelas. Artinya teman-teman ketika menemukan kutipan A, teman-teman sebut itu sebagai nilai moral misalnya. Ya berarti ya ada korelasinya dengan nilai moral. Bukan misalnya teman-teman menemukan kutipan A, kemudian teman-teman maknai sebagai nilai moral, tapi ternyata bukan kan tidak jelas juga. Kemudian yang ketiga itu sistematis. Jadi artinya terstruktur ya, bisa dimulai dari awal sampai akhir atau misalnya bisa teman-teman bagi berdasarkan klasifikasi atau reduksi data yang sudah dilakukan. Kemudian yang keempat ini subjektif. Jadi dalam melakukan sebuah penelitian, teman-teman itu selain menjadi peneliti dan penulis, teman-teman itu harus juga menjadi wasit. Artinya begini, saya menemukan banyak judul yang berkaitan dengan lagu ya. Ini ada lagunya Nina dari Fest, kemudian juga ada yang pakai lagunya si siapa itu Firsa Besari, kemudian juga ada yang menggunakan lagunya Feby Putri dan lain sebagainya ya. Jadi dalam poin yang keempat, teman-teman itu pure jadi seorang peneliti, bukan kalian sebagai fansnya Feby Putri misalnya atau kalian sebagai fansnya Firsa Besari. Karena kalau kalian sudah subjektif terhadap objek, kalian akan mengatakan, "Oh, lagunya Feby Putri itu ini loh terbangun atas depresi penulis loh. Siapa bilang, siapa tahu ada lagunya Feby Putri yang ternyata mempunyai makna yang riang gembira begitu." Jadi paling tidak dalam melakukan penelitian, teman-teman itu betul-betul netral, betul-betul menjadi wasit kalau misalnya data kalian berbicara A ya memang A, data kalian berbicara B ya memang B. Jangan kemudian karena kalian suka dengan penulisnya, suka dengan musisinya, mau saya sesuka hari saya saja tidak seperti itu. Nanti hasilnya itu tidak akurat dan hasilnya juga akan tidak netral ya. Ketika orang lain baca, "Loh, masa begini sih?" gitu. Itu beberapa kriteria hasil penelitian yang baik ya. Ini dalam pandangan saya ketika menuliskan artikel ilmiah. Kemudian ada juga kriteria pembahasan yang baik. Ini ada mendalam, relevan, kritis, dan implisit. Jadi paling tidak dalam menganalisis, dalam menginterpretasikan makna itu teman-teman harus sampai ke titik kenapa sih kemudian kutipan ini atau misalnya hasil observasi ini dikatakan sebagai nilai psikologi. Kenapa sampai situ? Kemudian relevan ya, artinya relevan ini ya karena teman-teman dari BKI ada korelasinya atau ada keterkaitannya dengan teori-teori BKI. Kemudian kritis, artinya kalau misalnya dalam temuan itu dirasa kurang sempurna, ya nanti teman-teman semampunya sampai mana. Jadi nanti ketidaksempurnaan artikel-artikel teman-teman itu akan ditutup oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Kemudian yang keempat, ini eksplisit ya. Artinya eksplisit ini teman-teman itu memunculkan teori baru tidak sih? Atau kira-kira dapat menjadi bagian untuk memperkaya teori konseling Islam. Kalau misalnya oke dan iya dan ya berarti teman-teman sudah luar biasa dalam menuliskan artikel ilmiahnya. Jadi dari 4 poin ini kira-kira teman-teman sudah sampai ke tahap 3 saja sudah cukup. Ini ya lagi ya, memang ada hari ini sudah kendala teknis 2 kali tapi tidak apa-apa. Ini tidak mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Kemudian oke, itu sudah selesai tadi ya. Oh ternyata memang pas mikrofonnya mati dan video ini harus berakhir. Jadi itu beberapa kriteria pembahasan, ada kriteria hasil, kemudian contoh pembahasan, contoh hasil dan ini perbedaannya. Jadi yang saya harapkan ketika teman-teman sudah menonton video ini, itu teman-teman sambil menuliskan tidak apa-apa, menonton berulang kali silakan, kemudian juga cek lagi hasil dan pembahasannya sudah seperti apa. Dan beberapa penelitian yang sudah teman-teman tulis, itu saya menemukan misalnya pendahuluan itu 2 halaman, metode 1 halaman, berarti paling tidak hasil dan pembahasanmu itu harus lebih banyak daripada 3 halaman itu. Ya berarti syukur-syukur ada 6 halaman. Karena kan
paling tidak kita kenal ada minimal maksimal dalam sebuah artikel jurnal ya, paling tidak sampai ke daftar isi itu dari cover depan ya 10 atau 11 lah, biar tidak sedikit-sedikit banget. Juga jangan terlalu banyak, karena nanti kalau terlalu banyak tidak terlalu fokus justru malah akan nanti melebar kemana mana tulisanmu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini di video yang saya buat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Kalau misalnya ada diskusi dan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan bisa teman-teman ramaikan kolom komentar. Nanti akan saya bahas secara berkala dan untuk teman-teman yang ingin berbagi membagikan ilmunya untuk menulis pembahasan dan hasil ini saya sangat berterima kasih juga bisa untuk memperkaya pemahaman kita terkait menulis artikel ilmiah. Oke, terima kasih. Saya sampaikan lagi akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.